Aku deg-degan. Cloud di awal-awal. Wow. Ini respect band terhadap Ciku. Ciku dengan cloud-nya ya. Yes. Kalau misalnya tadi Funi ya ngomong di apa namanya di Quickie, dia bilang katanya mendingan berhati-hati sama Ciku. Berhati-hati sama Ciku. Walaupun beda side-nya ya. Biasanya di mid, sekarang dia jadi di side. Tapi tetap mengerikan. Dan langsung di respect begitu aja. Betul. Ini bakal kebuka banyak nih berarti Om Wawa ya. Ada Hayabusa juga kalau mau sekalian ya. Sylvana-nya dihilangin juga. Oke, Om Wawa ini bakal Sylvana. menarik sih Om Wawa. Ini bisa menjadi ke drag sampai ke long game, tapi menurutku brand mereka punya satu keunggulan ya. Apa tuh? Tim Filipina tuh suka pakai Harley. Harley. Iya. Oke. Ada Harley masih, dan Harley itu nggak bisa di lock sama Sylvana. Bisa di lock sama Sylvana. Bisa. Bisa di lock, so ya. Salah satu pilihan kah nanti buat Harley-nya dipakai nanti? Mungkin. Mau pecahan gimana? Tapi kalau ada Digi, Waduh, itu dia. merubah segalanya. Itu yang ngebuat kemarin brand rontok. Wah, mereka nggak nyangka dan itu last pick kan kayak. Rontok. What? Ada apa itu udah bisa bersihin jungle-nya cepet, bantu-bantu kan. Ini rollnya Siapa sih kemarin? Diginya. Di mana? Burmis kan? Oh iya siapa? Oh iya Brumis. Big. Tiba-tiba Diginya. langsung hilang ingatan baru. Sorry. Oke, Natalia juga tidak sempat untuk melihat lagi-lagi ya. Brody, Natalia, dua hero yang sangat jarang untuk melihat matahari di Land of Dawn. Walaupun sebenarnya entah kenapa ya, pada tuh bilang Brody ini karena udah di nerf, Bisa ya lah walaupun ya. nggak terlalu parah tapi ya banyak yang bilang emang Brody itu masih ngeselin itunya, tapi menurut aku nggak sekuat ini Isunshin atau hero-hero support tank lainnya kayak Sylvana kayak gitu-gitu malah justru lebih ngeselin sih. Yes. Tapi nggak tahu sih, Brody-nya masih selalu sih. Lalu. Mungkin karena dia burst damage-nya yang terakhir kan persentase HP ya, kalau sudah 4 kali stack. Ya itu kalau ya. udah stacknya penuh ya. Jadi itu yang kayak lebih berbahaya, plus bisa instan gitu. Kita itu harus kayak 1-2 bar itu udah harus waspada kalau ada Brody. Oke. Kayak menjadi pilihan makanan banget. Nah ini masih kebuka juga. Kalau dari Todak Banyak sih. mau ngadu, iya banyak sih. Banyak banget. Johet buka, Betul. Matilda buka. Apalagi ada Yusung juga buka, lampu-lampu buka. Semua ini lagi kebuka semua, kerannya kebuka. Keran-kerannya kebuka, Bocor setnya ya, banyak Bun. banget yang kebuka. Esmeralda bahkan kebuka loh. Yes, ini Esmeralda, Esmeralda sih. Atau malah Jauhead. Soalnya di M2 tuh Jauhead kebuka kayak dan menjadi ini loh, apa prioritas terus. Kalau aku sih Esmeralda ya. Benedetta juga masih ada. Oh iya Benedetta juga masih ada. Tapi Esme better kayak. Esmeralda. Si Esme ya, cuma nggak tahu. Coba mereka Sama. lagi discuss. Kita satu suara dulu karena. Oke, Aku kita pengen langsung Benedetta sih. oke. Benet. Si Momo Benedetta. Kalau aku. Ya. Tahu Oke. hero lain Kenapa di ya antara ini kita. deg-degan banget hello. Menegangkan Soalnya gitu. ini bakal menentukan nih. Alter Ego juga masih nonton yang ini gitu loh. Oh Esmeralda mereka. Esmeralda. Luar biasa ya. Karena dia selalu masuk ke band list, hari ini lepas ya udah lah. siapa Iya. lagi. Tapi Benedetta tuh early-nya sih mainnya keren banget kalau misalnya dia bisa. Nah, ini menarik dari Todak sih. Apakah mereka bakal pick untuk Benedetta? Karena kalau enggak, udah pasti di sebelah. Nah makanya itu lebih kuat lagi brandnya jadi. Nah, tapi Todak mereka kebiasaan mereka pasti bakal ngamanin dulu core-nya mereka Hayabusa kan? No, Benedetta Hayabusa. Mereka nggak mau lepas. Atau malah Jauheadnya tankin dulu. Jauh head. Oh, ya? Iwan Jauhead. kan juga pakai Jauhead kita tahu. Yep. Oh, Atlas masih bisa buat Iwan, masih bisa dilepas sebenarnya. Iya sih benar. Sebelum Ada band pilihan juga ke-45 sih. ya Atlasnya. Hahaha. Bisa di pick ketiga sih sebenarnya Atlas tuh. Tapi Benedetta. Atau kalau support yang enak sekarang apa nih? Karena Matilda di mereka Baxia dulu. Iya, Oke, oh buat Baxia. Esme. Iya, mereka mau ini. Langsung nge-counter Esmeraldanya di sisi sana. Wih, main assassin gah walai. Iya, walai. Oh galah, Selena lagi. Terbuka. Semoga Selenanya ini ya works di early sih. Ini harusnya Rotasi. works untuk farmingnya Lancelot sih. Tapi tergantung kalau misalnya tankernya yang bisa nebein atau makanin semua trap-trap dan arrow-nya. Kayak yang Ini- tadi ini- permain El Trigo sih. Iya. Ini harusnya Lancelotnya bisa lebih enak nih. Farmingnya untuk awal-awal kasih trap-trap, Oh, dapetin kalau buff-nya. iya, kalau tadi permasalahannya Selenanya sendiri sih ya. Yang pas lawan El Trigo tuh dari tim Omega. Kayaknya juga. Apa ya core-nya tadi Cimomo ya? Sorry? Core-nya Si Selena siapa? tuh. Si Selena si Link. Link sama Chang'e kan? Oh iya, Link. Oh iya.
Wen. Kornet habis tidur kayak ketinggalan di mimpi gua tadi. Kornet tadi istirahat guys. Semua memori. Wen. Wen. Mereka Wen. Ya Wen buat Karena langsung mereka resign. takut di ini sih, di band yang ke-4 sama 5 kan ini mereka respect banget buat si Ciku. Dan 2 marksman yang gue ngisuncin sama Cloud. Nih Ciku pakai one yang ini nggak ya? Flicker lagi. Flicker nggak? ya. Iya flicker ya, Betul. yang Kemarin. masuk gitu ya ke base. Yang begitu ultinya pecah bisa flick ke depan Langsung baru. free ke depan dan bahkan dia emang sengaja dia itu combo lama lah. Maksudnya waktu zaman Wen udah mulai hype, Your team is banned. kombonya tuh kayak ya udah cari weakness pointnya pecah, crossbow attack-nya tuh flicker dan cari yang darahnya tipis atau keluar dari musuh. Dan itu dilakuin sama Ciku kemarin dan itu works banget. Oke, nggak ada Hayabusa. Tapi tergantung, kalau ada satu yang bisa buka duluan, baru dia mungkin bisa berani flicker untuk maju. Nah, kan juga di Hayabusa. backup. Yes, betul. Berani support. Iya Hayabusa si siapa? Formace. Formes. Selalu kan dari kemarin kalau nggak salah. kemarin kan? Iya, kemarin tuh selalu makanya. dipakai. Dua kali berturut-turut pick Dua Hayabusa. kali, dua game Hayabusa. Wah ini udah respect banget sih buat core-nya Todak semuanya. Di junglernya apa ya? Bisa aja Atlas di ban sih sama Brand. Kan ada Tiger. Oh, udah baik Baxi ya? Tapi kan kalau misalnya udah ada Baxi Baxi ya? sideline, Oh iya. Oh, Baxi side lane kalau gitu. misalnya Atlasnya iya, enggak maksudnya let's say misalnya Atlasnya dia mau main. Atlasnya langsung diadu dengan Esmeralda ya. Oh pilihannya. iya. Enggak dong, maksudnya Baxianya tetap sama Esmeralda. Cuma untuk Tapi aku setuju, inisiasinya. tapi feeling aku Baxianya di set sih kayaknya ya. Sama Esmeralda. Langsung ya. diadu Iya. sama Esmeralda gitu. Soalnya nggak mungkin lapu-lapu juga, Dia mesti bakal nge- dimakan sama Esmeralda. Musik kan kontes juga kan sebenarnya. Dan ternyata berarti ngelepas Atlas. Tapi ngepick Atlasnya enggak. Oh, Tamus berarti oke. Tamus Vengeance nih. Oke. Gak ada Tamus, ada Baxia. Apakah Banditnya yang jadi jungler? Jadi junglernya Bennett Iya, udah kayak- pasti sih. Pertanyaan berikutnya adalah supportnya, support mage yang enak buat Todak. Ada Veil. Pars. Veil, nggak bisa. aku juga setuju Veil sih Parsnya nggak kayaknya. bisa. Dia ngangkat Lancelot sekali udah hilang tuh. Heeh, Selama junglernya masih satu ya buat brandnya. Kalau junglernya ada dua, junglernya ada dua. Ada satu second damage lagi masih oke lah. Dan ini draft dimana kita tidak melihat prioritas dari Johan. Biasanya kita suka lihat kan Johan. Iya. Ini nggak ada sama sekali, gak di ban, gak di pick. Atau Kagura juga masih enak sih, tapi entah kenapa ya. Your team is picking. So, Oke, aku Kagura aja deh. Aku Kagura, Omawa, Veil, Cimomo, Parsha ya? Enggak, Parsnya kan di ban. Fail. Oh iya, Parsha di band. Fail mungkin. Veil ya mungkin. Iya sih buat. Enggak. Aku Chang'e kayaknya. Oh, Chang'e justru. aku sih fail ya karena dari Todak mereka kurang sisi. Iya, buat si Buat nangkep Lancelot sih Lancelot. bete banget tuh kena Veil. CC yang biru ultinya itu ya. Apa sih nama ultinya itu? Storm apa tuh? Windstorm ya? Windstorm. Windblade itu skill Windstorm, satu Windblade, Windblow, ya, Windblow gitu. Windstorm. Oke. Tiga. Mau tangkal buat di knock up gitu ya. Iya, buat knock-up aja. Dia nggak tahu sebenarnya siapa nih. Gatot kaca. Justru malah Oh, wait, Gatot wait. Kaca. Oke. 2, 3, 4. Side lane. Ini Gatot Kaca Magic kah? Harusnya sih ya. Kalau mereka nggak punya magical limit sih. Oh, itu di tengah Gatot Kacanya. Bener Oke. Baxia yang bakal di-lane sama iya ya. Esmeralda. Benar-benar. Tunggu aku Oh, oke. pikir dulu ya At- dari posisi side lane-nya. Oh enggak. Gimana? Iya juga sih. Gak bisa loh. Enggak. Oke. Kita akan melihat dulu untuk audiens prediksinya sembari menunggu Cimomo memegang kepalanya dan 50-50. berpikir. Wah ini sih kerat. Gila. Aku udah bilang nih gagal jadi game kerat nih. 2-0 kayaknya sulit nih. Ini Bisa. kutukannya Om Wawa. Ini dari audiens Itu kita works. hilangkan. Dari kita para caster, dari Cornet, Todak, Dari dari Omawa, Omawa, Brand Esports, dan dari Cimomo yang lagi berpikir yang mencoba untuk berpikir terus. dan terus Ditungguin sama produksian di belakang. Apa? Brand dan Todak. Brand, Jadi gimana? Todak. Masih berpikir atau belum dijawab atau masih belum tidak bisa Udah, dijawab? brand. Enggak, maksudnya ininya line up-nya. Ih, Maksudnya posisinya belum tahu. belum tahu. Kayaknya si Benemit udah pasti. ini dah daripada nggak One sama penasaran. Baxia side. Ah ya dah.
Gatotnya Gatotnya tengah. tank, yes. Tank. Dan itemnya bisa jadi item magic, bisa jadi Ya ya. itu udah. Dan Oh ternyata iya magic benar, discard. benar. Oke. Tapi Oke. bicara soal draft yang dipakai sama Todak yang sekarang ya. Iya. Ini kayak dia tuh memaksimalkan karena brand e-sport jungler mereka dalam melee heroes. Itu bisa ditarik nanti sama Gatot Kaca. Oh, sebentar. Dan rata-rata itu Oh. melee kecuali Selena. Selenanya. Iya, Iya. Yang lain itu bakal deket dengan Bener. Gatot Kaca. Itu hero tabrak semua sih. Betul itu ya. Dan ini pembagian lane-nya tadi menarik juga. Satu dulu. Gatot Kaca dikasih satu full ya untuk minion wave-nya di awal-awal langsung level 2. Ih, kok aku deg-degan ya? Dekat mana? Dekat pacar. Bukan ini loh. 50-50 lagi audience prediction kita tuh. Seru dong, Bang. Wah gila dikejar. Oh, Flame flame shot! shot dong. Piu. Piu, piu. Kalau kata Rezbo itu tadi harusnya piunya dari brandnya juga perlu diperhatikan sih. Wow, tapi first blood untuk tim brand e-sport di menit kita yang awal ya. Sebenarnya memang tadi X-Ray sendiri udah low banget dia. Team fight dengan posisi atas ada Lapu-Lapu dan juga Selena. Jadi mungkin pressnya ini bisa dibilang kayak untuk atas bawahnya bakal sedikit kerat jika mereka 2 lawan 1 ya untuk masing-masing lane. Dan Ribo masih menahan pergerakan dari seorang Wen-Wen. Wen-Wennya bakal di cover sama Baxia-nya sih di area bawah. Jadi mungkin untuk sisi farming akan lebih sedikit mudah dan rotasinya Turtle untuk Chico juga bakal lebih resurrecting enak. soon. Oke, totalnya di arah atas belum Rotasi ada sih. yang rotate dan mungkin Iwan-nya ya mulai jalan pelan-pelan nih. Iya. Iya, udah mulai ninggalin kan Chico udah level 4 udah bisa ditinggal buat solo ngelawan Esmeralda sampai Level Esmeraldanya Balik gua kah? Coba lihat pundok aja. Gak mau terlalu gegabah sepertinya meskipun Brand udah dapetin 1 poin pertama. Oh ini kalau fight sih diuntungin di brand kayaknya ya. Tapi kita masih belum melihat, masih sama-sama punya retribution soalnya dari kedua core-nya. Pastinya udah punya ini di Duel Dragon. Dan mungkin akan diamankan, belum ada final blow juga dilepaskan Dilepas. ternyata. Iya. Ini Gak mau ngambil resiko ya? iya. Dan kayaknya emang dari Todak sendiri memakai strategi ini gak sih, main aman dan nunggu sampai si One-One-nya at least dapat Iya. satu itemnya gak sih Om Awa? ya, jadi mereka bakal nungguin Chico buat bisa Chico-nya ya. jadiin item. Tapi kalau kita lihat ketika Chico sudah ditinggalkan sama Iwan, Heeh. dia tuh harus balik ke base tadi. Karena Falling Star Moon dipaksa buat pulang ke base. Oh, diharasnya sampai Betul. pakai Tapi untungnya gak ke-pick off ya. Heeh. Untungnya sih, jadi dia masih bisa tarik ulur sedikit. Ciponya sini cuma nyicil aja ya di area bawah. Ribonya juga sebenarnya agak sedikit ini ya. Ribonya juga deg-degster karena yang dilawan adalah Wen-Wen yang sebenarnya bisa aja tiba-tiba player-player di Todak tiba-tiba nge-cover di area bawah. Dan udah mulai datang brand e-sport nih. Iya, mereka Kali butuh ini buat ada nge-shutdown. 4 nih. Yes, mereka harus 4 lawan 3 nih Shutdown. kondisinya. langsung flicker, Lasti tapi terkena. Posisi Unity gagal gitu. terkena standar tumbang, kali itu gagal banget sih setupnya, tapi kali ini bakal coba dikejar Ribonya ke area depan. Ribonya bakal mundur terlebih dahulu, terkena stun dari seorang Piu dan bahkan masih ada Tonrus dari seorang Lancelot. Kartizinya gak berhasil ngedapetin Iwan, tapi ada Abram Gatot Guardian. Kaca masuk dengan kayak Avatar Guardian. Moonnya bakal tumbang tapi naik turret dari seorang Gatot Kaca. Yes, crossbow tanknya juga tadi didapatkan dari weakness point-nya dari seorang Esmeralda, tapi sayang sekali tadi Gatot Kaca ketika masuk tidak adanya minion, bahkan Iya. tidak terkena satu orang pun walaupun sudah pakai vengeance-nya. Mereka boleh udah sempat kena. Tadi pasifnya sempat nyala nggak sih? Ya, udah merah kan? Sempat ke hit nggak? Kayaknya enggak ya? Udah mati dulu sama turret Kayaknya ya? enggak deh, Jadi nggak ada pertambahan enggak darah ada. juga. Dan kayaknya even nambah darah pun Kayaknya enggak mati iya juga ya. sih kayaknya. Udah mati sama turretnya ya? Turret base ini damage-nya kayak lebih besar gitu loh. Oke, oke. Itu sebenarnya 2 kali bisa bilang gagal juga dari brand e-sport kan sempat, tapi kali ini Todak kayaknya sudah ada Moon yang ditumbangkan dengan adanya The Way of Dragon dari Lasti. Dia nggak mau gagal untuk recalling sih tadi. Itu yang tadi selalu banget gara-gara kena Baxian Shield Unity ya. Bener, stun tadi. Oke, ini turtle gratis lagi sih kayaknya dari Yes. brand. Mhm. Benar-benar diamankan lagi. Ini, wah, emang brand tuh kuat sebenarnya. Berarti kuat. Karnet, Karena udah mulai karena udah mulai ini ya, goyang dia, goyang. goyang-goyang. Deg-degan saya nonton deh. Bahkan di bawah ya, Tamusnya bahkan sampai sudah tuker lane ya. Tamus lawan Esmeralda. Oh, tapi bakal dibuka kali ini The Way of Dragon lagi mengarah ke arah formasi yang Kelas, diincar. Dan bahkan lihat dari brand mereka nge-push di area Waduh, mid-nya. kelas. Tonrus mengarah ke arah seorang Moonnya harus melahap, tapi Iwan kali ini bakal menjadi incaran, bakal di-vomit Dimasukin oleh teman-teman dari brand kali ini. Dan masih Puncture-nya. mau lebih, harus mundur, masih ada flicker.
juga dari seorang lapu-lapu. X-Ray yang bakal menjadi korban berikutnya. Di sini Kartizi yang akan diincar, tapi Kartizi yang nggak bisa mundur. Masih ada Tonrod, tapi nggak bisa bertahan terlalu lama Cornet. Yes, dan benar-benar pas banget rotasi yang dilakukan sama Tamus ya tadi. Mendapatkan at least dari Kartizi-nya. Tukarkan Benar-benar satu-satu ya. harus di shutdown biar farmingannya juga ke delay tadi. Berapa detik dia ke shutdown? 16 detik atau 17 detik, lumayan lama. Tapi sebenarnya Formis tadi karena ke pick off duluan, terus disusul X-Ray. Jadi mungkin dari brand masih sedikit diuntungkan meskipun Kartizi-nya yang tumbang. Yes, dan Formisnya juga masih belum, enggak ya, kayak nggak bisa asal langsung team fight kayak dari Alter Ego. Kalau Alter Ego menurut gue pribadi, karena mungkin ada match-nya, faktornya lain tuh adalah ada yang nge-burst-nya. Sedangkan dari tim Todak yang nge-burst Nggak ada. siapa ya? Moon pun juga ketika dia tadi unbreakable atau dia masuk pun nggak terlalu sakit, malah dia yang tipis banget justru dengan emblem match. Iya, tapi di area bawah kali ini Inferno di pop up oleh seorang X-Ray. Ribo masih tarik ulur. Todak dari Ciku udah mulai rotasi sepertinya. Balik kalian atas terlebih dahulu. Iwan dan juga Moon bakal mencoba untuk memprotek. Udah ngeliat ada pergerakan dari Lasti yang bersembunyi di area bush, dan Kartizi mau coba untuk pasang tim fight kah? Level 10. Itu Esmeraldanya sampai potong minion di mana Iya, itu? di arah atas ya. Sama sih namanya juga. Sama. Tamusnya juga. Tapi ini bakal ada tim fight inisiasi kah? Enggak, Wah, bisa gila, dikontes 3 juga. 3 kali Brand ngedapetin turtle. Yang dimana Todak juga sebenarnya nggak bisa terlalu maksain sih. Tapi emang itu yang harus dilakukan sih, ya nggak sih Om Awa? Karena kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan Brand tidak memanfaatkan early-nya dengan baik, ya Yap. Rugi mereka. rugi banget. Bahkan Iya. mereka juga nggak punya marksman. Betul. Karena secara Todak mereka butuh Ciku buat jadi. Mulai dibuka Iya. kali ini Falling Star Moon, tapi Flock Tizi Iya. langsung memotong di area depan. Cikunya bang menjadi incaran, tapi masih ada crossbow of tank dari seorang Ciku mengarah ke arah Tizi. shotnya. Tapi belum ada damage yang cukup, dan bahkan view-nya memfollow up dengan baik dengan ada Garut dan juga Soliter. Moon akan mengejar kah? Enggak, karena Iwan di sini dalam posisi yang kurang baik. Masih ada puncture dari seorang Kartizi dan masih coba di TB oleh seorang Kartizi karena Ribbon yang memberikan damage output ke arah Iwan, tapi Iwan terlalu tanky. Yes, dan view-nya sih ini Iya, benar-benar aduh, serangannya arrow. ngeganggu banget. Bahkan kita lihat dari Moon-nya coba untuk at least membersihkan minion saja, dan bahkan lihat itu pasifnya sakit Akan banget. dikejar kali ini Dapat Sul. darah dan Iya. nggak bisa bertahan, dan langsung ada Ribu tadi. Kenapa ya masih dipaksain padahal Ribo gitu ya. Ini. Udah kayak bener-bener nanggung juga sih, dia udah nggak ada escape skill, udah nggak ada ultimate juga. Jadi kayak udah Pasrah dia berharapnya dari pasifnya kayaknya tadi, dari Gatot-Gatot. Oh, tapi di area bawah bakal coba dibalaskan. Ciku kali ini bakal coba untuk mencari weakness point, tapi masih ada Jet Kundo dari Lusty di sini, dan bakal langsung Cikunya membuka crossbow tank ke arah Ribo, dan di sini Lustinya flicker mundur ke arah belakang. Mereka nggak mau maksain juga. Dan itu kayaknya memang dipaksain sih Cikunya biar crossbow tank. Oh, tapi ternyata Final Forbase blow. final blow langsung mengarah ke arah Esmeralda. View-nya bakal mundur terlebih dahulu. Mereka tahu mereka bakal team fight kalau mereka mau follow up. Inisiasi dibuka sama Todak. Yes, sedangkan di arah mid lane-nya. Tapi misalkan dilihat dari Ciku, menurut aku pribadi kayaknya emang dia agak sedikit greedy. Dia menurutku ya, dia tuh pengen dapetin Esmeraldanya dulu. Ketika Esmeraldanya tershutdown, Dia langsung noleh ke sana, betul, Chow. betul, Iya. Dia malah malah buang ini Greedy sih, is malah not good, buang brother. resource skill ya. Untungnya Untungnya Formace bekas. ada Formace, benar, Iya. setuju Jadi banget. gak sia-sia sih sebenarnya. Setuju Kali ini banget. Iwan bakal coba untuk kontes. Final Formace. blow. Oh, diambil Finally. sama seorang Formace, dan bahkan Kartizia ditumbangkan. Bakal dibalikan kan keadaannya. Avatar Guardian mengarahkan seorang Lasti, kali ini Lasti bakal coba mundur. Unbreakable. Tapi Ribo ini bakal coba menahan damage, dan Flap Tizi harus mundur. Breakfast Fighter yang mengarah ke arah seorang Moon, dan masih cukup tanky dari Iwan dan juga Moon. Gak akan terlalu menelan damage yang cukup banyak. Yes, dan seri sudah menuju ke menit 10 pertandingan. Koret sudah mulai berdiri tegak Mulai melihat pede ya. permainan dari Todak yang Mulai tampaknya pede ya, Bun. sudah mulai memegang di arah mid game-nya. Dan harusnya ini itemnya sudah mulai jadi, dan pastinya strategi dari Todak aku yakin ketika mereka bawa atau ngedrag game ini ke arah late game, at least mereka tuh udah jadiin dari Cikunya, dan mereka juga punya badannya itu ada 3 badan yang besar juga. Ada Iwannya, ada Tamusnya, bahkan dari Moonnya juga. Ayo. Ini memang sebenarnya mungkin dari seorang Ciku coba untuk tarik ulur kali ya. Cari item lagi, rotasi lagi, farming lagi. Dan mungkin brand e-sport mereka yang tahu sebenarnya posisi mereka di area late game gak bagus, yang mungkin cuma mengandalkan Ribu aja bersama dengan Flap Tizi, ini bakal agak sedikit sulit buat mereka. Oke, Om Awa dari item gimana nih?
Dari item Chico sih yang harus diwaspadai sekarang. Queen Swing. Queen Iya. Swing udah jadi, Demon sudah punya Hunter Corrosion Sword. Sight, sudah punya Demon Hunter Sword. Ini bakal dia sudah punya damage output yang sangat-sangat cukup buat ngerontokin kayak hero-hero tank yang punyanya Brand Esports sekarang. Tinggal pecahin weakness point apakah bisa dapetin, dan itu bakal bergantung dari Q dengan Abyssal Arrow dia. Karena Abyssal Arrow kalau kita combo dengan Chow, Oh, tapi tahan dulu kalau di sini masih ada Moon yang mencoba datang dengan adanya Avatar Guardian dan bakal coba dibapus balik sama Penuh teman-teman dari lagi Todang. darahnya. Lasti bakal coba mundur kali ini, Baptisia bakal tumbang tapi ternyata Piu-nya mencoba untuk membackup teman-teman dari Brand Unbreakable, Esports. unbreakable. Tapi sulit banget di sini. Oh, dari seorang Moon bakal ditumbangkan karena adanya Jet Gun dari seorang Lasti. Formace. Tapi ternyata Formace-nya mengincar ke arah belakang, di sini masih ada Anava dan Piu-nya. Oke, bakal coba dimainin dan bahkan miss dari seorang Formace. Dan bahkan dia dipukul mundur sama Ribo. Phantom Slash yang kayaknya cuma dipencet tapi tidak di swipe, yang Digeser bukan ya. swipe up seperti endorse selebgram. Yang dia lakukan hanyalah nge-tap aja skill satunya. Phantom Slash-nya malah ke arah Esmeraldanya, Iya. bukan ke arah Piu-nya. Padahal Piu-nya Itu tipis sayang banget Itu loh. padahal sebenarnya Phantom Slash sekali kelar itu harusnya. Tapi oke, it's okay, itu mungkin ada sedikit. Ya, Miscalculation. jempolnya kayaknya agak sedikit Kegedean. kurang licin. Kurang bedak. Kurang bedak. Tapi nggak apa-apa, asal gak ada korban lagi yang tumbang. Itu bakal rugi kalau misalnya tadi dia udah miss, terus dia ditumbangin sama Esmeralda sih. Oh, tapi kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu Moon. Kalau mundur, tapi Lasti nggak mau terlalu mengambil resiko. Karena bukan target yang diinginkan tadi di sisi atasnya Iwan yang terkena Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Wah. Ini kayak masih tarik ulur ya. Kayak masih perlahan demi perlahan mereka masih bisa kasih balasan juga dari kedua tim. Dari sisi network pun tidak terlalu berbanding jauh. Ya, Oh. ini sih kalau misalkan Brand Esports Ya. ngedrag lebih lama lagi, ini bakal berat sih untuk mereka. Lihat slotnya. Oke, Avatar Avatar Guardian, Guardian. nggak ada yang kena untungnya, tapi terkena arrow lagi dari Piu-nya. Nggak ada yang berani maju lagi, bahkan dari Moon-nya. Ini sekarang dia kalau misalkan udah dikeroyok kayak tadi, walaupun kena arrow-nya dan semua orang langsung masuk ke arah si Gatot Kacanya, itu Gatot Kacanya sih kayaknya udah senang banget. Darahnya bakal nambah lagi, bakal penuh lagi. Apalagi dia juga punya Vengeance. Vengeance ya. Ah. Kali di area bawah, Inferno di pop up oleh X-Ray bakal coba mengejar Kartizinya. Tonros, semua ultimate bakal langsung digunakan hanya untuk menumbangkan seorang X-Ray di area bawah. Dan Vengeance-nya juga sempat diaktifkan tapi senar. Kita lihat Lastinya, oh langsung flicker ke arah Ciku, tapi ternyata masih bisa imun dari seorang Cikunya dan bahkan dibalikin ke dari Lastinya. Immortalnya bakal pecah kali ini, tapi di sisi lain Flaptizi yang bakal diincar oleh seorang Moon kali ini bakal coba untuk mundur. Flaptizinya harus mundur sepertinya karena ada backup yang baik dari seorang Ribo. Esmeraldanya Falling Starmon mengarah ke arah belakang. Iwannya kali ini bakal menjadi target kah karena Cikunya cukup free dalam mencari weakness point yang dimiliki oleh seorang Ribo. Sisi lain Formace-nya di sini 1v1 situation dengan seorang View kali ini dan bakal mundur, tapi ternyata masih ada Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap bersama dengan Magic Worship yang dimiliki oleh seorang View. Ya, sudah semakin Memanas lama ya, Bu. game ya. Sudah menuju 14 menit pertandingan. Cikunya udah mulai sakit banget, bahkan Esmeraldanya udah nggak bisa lagi bernari-nari di depan Ciku. Dan tadi sebenarnya agak sedikit disayangkan kalau misalkan kalian juga menonton teman-teman yang ada di rumah, walai-walaiku. Tadi Cikuya tuh sebenarnya menurutku agak sayang ngebuang flicker sih. Ketika dia mencoba untuk ngebunuh si Lancelot-nya. Sebenarnya dia bisa hit and run dan dapetin si Lancelot-nya dan bisa gunain flickernya itu nanti ketika ketemu sama si Selenanya. Tapi ya sudah terjadi. Yang sudah terjadi biarkanlah berlalu. Nah kali ini bakal reset ulang lagi dari kedua tim. Lupakan masa lalu, apalagi masa lalu yang menyakitkan. Aduh, Oke, siap. buka lembaran baru, apalagi ini tahun baru. Iya. Apalagi- Ngomong sama diri sendiri, Net. Enggak, ngomong sama semuanya. Oh iya. Terima kasih. Kornet. Hah, Kornet Teguh. kau net teguh, psycho. Gak gitu dong. Oh enggak. Beda. Oke. Aduh, networknya nggak berbeda jauh sih. Jadi masih imbang ya sebenarnya. Tapi Todak mereka mainnya memang objektif banget sih. Karena mungkin dari Cikunya bisa split push, Formace juga. Wah. Dan ini kalau team fight mungkin harus berhati-hati karena Ciku jauh banget di area atas bersama dengan X-Ray di area bawah. Brand bisa aja nyulik satu-satu, bikin timpang team fight-nya. Tapi Piu-nya ternyata masih belum mati ya. Iya. View-nya sih tadi positioningnya jaga jarak banget ya. Oke, sama Iwannya juga. Ini benar-benar kayak
udah mulai ngebetein sih. Gimonnya nih, Gimonnya. lihat nih ya. Tuh, Avatar Avatar Guardian. Guardian justru malah dilawan balik dan terkena Lancelot-nya. Masih bisa panjang ke arah Patricia belakang, mundur. tapi langsung Ciku! ada Ciku. Flicker. Dengan menggunakan flickernya. Lagi mencari untuk weakness point-nya, tapi tidak ada yang kena untuk weakness Laptizi point-nya. bakal Dan tumbang. bahkan langsung dihilangkan lampu-lampunya. Todak. 3 orang dari Brand Oh my god, Esports. bakal ditabrak ribonya kali ini dan lihat minionnya udah bergerak di area atas juga untuk mencicil turret Gak ada minion. yang dimiliki sama Brand Esport, tapi bakal coba mundur, tapi ada Dragon. Wave Dragon mengarah ke arah seorang X-Ray-nya bakal coba di-push, habis-habisan nggak bakal dikasih pulang, dan bahkan masih ada Ribo juga yang nggak membiarin dia untuk keluar dari base milik Brand Esport. Itu udah Lama banget itu. iya, itu lama sih sebenarnya. Dan ini Todak bakal coba untuk melakukan inisiasi, bakal dikonteskan sama Lasti, karena ini agak sedikit sulit ya, mau nggak mau dari Brand Esport mereka harus nge-defend base-nya. Ini Brand, Kenapa nih dengan Brand? iya, Gimana aku ya? merasa kayak, oh mereka karena terlalu drag ke arah late game sih, jadi udah fall off juga dari Kartizinya. Apalagi ketika dibalas sama Simun, dibalas balik gitu dengan Avatar Guardian dibuka, follow up dari Todak tuh cepet banget. Lebih ke arah mungkin kayak Todak ya, mereka punya 3 hero tebel. Iya, Iwan, X-Ray sama Simun. Yes. 3 yang cukup tebel yang nggak bisa di one hit kill oleh Kartizi. Dan kalau mereka, kalau misalnya nih dia mau cari Benedetta, dia mau cari Wan, ya ada di mana? dan Brand pun nggak punya burst damage gitu. Susah banget. Dari Lancelot udah mulai fall off juga, makin ke arah late game-nya. Justru malah dari Brand tuh burst damage semua tahu. Oh, dari Dari- Lancelotnya? Dari Lancelot-nya, dari Maksudnya kayak si- kalau si Selena kan instan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk di arah late game-nya, ya, siapa yang mau kalau coba cicil dengan di late game memang menurut aku susah sih Assassin. iya. Ini bakal enak banget dari Wen-Wen-nya. Udah dapetin atasnya, tapi tidak ada flicker di arah bawah juga gratis banget. Harusnya Lancelotnya kelar, udah. Tumbang Jelas, sih. jelas. Ini susah banget sih. Lihat view-nya nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuma bisa naruh trap, clear minion, Flaptizi juga, tapi buka Avatar Guardian dari seorang Moon mengarah ke arah sama Flaptizi di sini bakal coba ditumbangkan, dan ini bakal menjadi game yang sulit sepertinya untuk Brand Esport. Todak mengamankan game mereka yang pertama. Oh, wow. Ini benar-benar Astaga. kesabaran yang sangat amat luar biasa. Emang kalau misalnya dilihat dari early game-nya,